Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku pedoman salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat dan kondisi yang dilarang salat. 1. Tempat-tempat yang dilarang salat. Ada beberapa tempat dilarang salat. Pertama, pekuburan. Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahudu wan nasara takhazu qubura anbiya'ihim masajid." Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi sebagai masjid. Bulughul Maram ayat 39. Ahmad meriwayatkan, maksud kami Bulughul Maram 39. Ahmad meriwayatkan dari Abi Mirsad Al-Ghanawi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kamu salat kepada kubur, menghadap kubur, dan janganlah kamu duduk di atasnya. Al-Muntaqa 1322. Hadis ini melarang salat dengan menghadap kubur sebagaimana dilarang duduk di atasnya. Kebanyakan ulama memakruhkan perbuatan ini, baik dengan berdiri menghadap kubur maupun dengan menjadikan kubur di belakang kita. Golongan Zahiriyah mengharamkan dan menetapkan bahwa salat yang dilakukan di atas kubur adalah batal. Inilah pendapat yang benar. Semua hadis dengan tegas melarang salat di atas kubur, baik kubur hanya sebuah saja atau pekuburan. Golongan Hambaliyah juga berpendapat demikian apabila di situ ada 3 kubur. Kalau hanya satu, jika di hadapan kubur salatnya sah, walaupun makruh. Ilat dilarang salat di pekuburan karena perbuatan tersebut merupakan sikap memuliakan kubur yang mungkin membawa kepada syirik. Syirik memuja kubur lebih besar daripada syirik memuja pohon atau batu. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencegah kita sholat di pekuburan, termasuk kuburan yang dibuat dan dipandang sebagai kubur si A atau si B seperti yang banyak dilakukan di Mesir. Kedua, dalam gereja, candi dan biara. Jumhur ulama mengharamkan sholat di dalam gereja dan biara. Akan tetapi Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Abdul Aziz pernah sholat di dalam gereja. Bukhari mengatakan Ibnu Abbas pernah sholat di dalam biara kecuali jika di dalamnya ada patung-patung. Golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah hanya memakruhkan kita sholat di dalam gereja-gereja. Ketiga, pada tempat-tempat membuang kotoran binatang. Keempat, pada tempat-tempat menyembelih binatang. Ibnu Majah, Ibnu Humaid, dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar ujarnya, "Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha yusalla fi sab'ati mawatin fil mazbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'atit tariq wa fil hamam wa fi a'tanil ibil wa fawqa zahri baitillah." Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang orang sholat di 7 tempat. Di tempat membuang kotoran binatang, di tempat menyembelih binatang, di pekuburan, di tengah-tengah jalan raya, di tempat pemandian umum, di tempat unta-unta berteduh, dan di atas punggung atap Ka'bah. Bulughul Maram 44. Hadis ini dhaif menurut Tirmizi. Ilat dilarang sholat di tempat membuang kotoran binatang dan di tempat penyembelihan binatang adalah bahwa tempat tersebut banyak najis. Karena haram sholat di tempat-tempat tersebut dengan tidak memakai tikar. Kalau ada tikar, jumhur ulama memakruhkannya. Ahmad dan Ahlu Zahir tetap mengharamkannya. Kelima, di tengah jalan raya. Ilat dilarang sholat di tengah jalan raya ialah karena tempat tersebut adalah tempat lalu lintas manusia dan hiruk pikuk yang menghilangkan khusyuk. Menurut Abu Talib, tidak sah kita sholat di atas jalan raya walaupun luas, karena tiap-tiap larangan mengakibatkan tidak sah. As-Syafi'i mensahkannya. Keenam, di tempat unta berteduh. Ilat dilarang sholat di tempat unta berteduh ialah karena unta diciptakan dari jin.
Hukum solat di tempat itu sama dengan hukum solat di tempat membuang kotoran binatang. Ahmad tidak mensahkan solat yang dikerjakan di tempat-tempat unta berteduh. Malik mensahkannya. Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu fi marabidil ghanami wa la tusallu fi ma'atinil ibil." Solatlah kamu di kandang-kandang kambing di tempat-tempat kambing berteduh, tetapi jangan kamu solat di tempat unta-unta berteduh. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Bara. Ketujuh, di tempat pemandian umum. Ilat dilarang solat di tempat pemandian umum ialah karena tempat tersebut najis. Kalau dipastikan tidak ada najis, jumhur ulama membolehkannya. Ahmad tidak mensahkan solat di tempat pemandian umum dan solatnya harus diulang. Pendapat ini disetujui Ahlul Zahir dan Abu Saur. Jumhur ulama mensahkan walaupun makruh. Abu Daud menceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, "Al-ardu kullaha masjidun illal maqbarata wal hammam." Bumi itu semuanya adalah masjid kecuali pekuburan dan tempat pemandian umum. Sunan Abu Daud 1192. Dalam Bulughul Maram diterangkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmizi, disahkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Daqiqil Aid. Dalam Fathul Bari, Al-Hafiz menyatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi kepercayaan. Hanya ada yang mengatakan bahwa hadis ini mursal dan tidak mausul. Al-Hakim dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Kedelapan, di atas punggung atau atap Ka'bah. Ilat dilarang solat di atas Ka'bah adalah karena kita diperintahkan solat menghadapnya. Karena itu tidak boleh solat di atasnya. Karenanya kebanyakan ulama berpendapat tidak sah solat yang dikerjakan di atas Ka'bah. Golongan Hanafiyah membolehkannya walaupun makruh. Semua ulama membolehkan mensahkan solat di dalam Ka'bah, baik wajib maupun sunnah. Ibnu Umar mengatakan, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita huwa wa Usamatu banu Zaidin wa Bilalu wa Usmanu banu Talhah fa'aghlaqu alaihimul bab falamma fatahu kuntu awwala man walaja falaqibu Bilalan fasa'altuh hal shalla Rasulullah qala na'am bainal amudainil yamaniyain." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke dalam Ka'bah ditemani Usamah, Bilal dan Utsman bin Abi Talhah menguncikan pintu. Setelah pintu dibuka, aku segera masuk ke dalamnya dan menemui Bilal. Aku bertanya kepadanya, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalam Ka'bah ini?" Menjawab Bilal, "Benar, di antara dua tiang Yamani." Dua, larangan sholat dalam keadaan mabuk dan junub. Dilarang mengerjakan sholat ketika sedang mabuk dan sedang berjanabah selesai bersetubuh. Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk, dalam keadaan kurang sadar, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, dan janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan sedang junub, melainkan orang-orang yang melalui jalan, orang-orang yang dalam safar, sehingga kamu mandi." Quran Surat An-Nisa ayat 42. Ayat ini melarang kita melaksanakan sholat ketika sedang mabuk yang tidak menghasilkan hadir hati dan khusyuk dalam bermunajat kepada Allah dengan zikir dan doa. Ayat tersebut juga menyatakan bahwa orang yang sedang junub dilarang melaksanakan sholat. Perkataan as-sholata terdapat dua maknanya, hakikat dan majaz. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan bahwa maksud janganlah kamu mendekati sholat dalam ayat ini adalah janganlah kamu mendekati tempat sholat. Makna ayat ini ialah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati masjid untuk sholat jika kamu sedang mabuk sampai kamu memahami apa yang kamu baca, dan janganlah kamu mendekati masjid untuk sholat dalam keadaan kamu berjunub sehingga kamu mandi, terkecuali kamu melintasi jalan dari pintu ke pintu. Pengarang tafsir Fathul Bayan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat terhadap orang mabuk, hakikat sholat bukan majasnya masjid, sedangkan terhadap orang yang berjunub, hakikat sholat dan majasnya atau masjid. Perkataan Abiri Sabil, orang yang melalui jalan, ada dua arti. Pertama, orang-orang yang melintas di masjid dari pintu ke pintu. Makna ayat ini adalah, dan janganlah kamu mendekati tempat sholat dalam keadaan kamu sedang berjunub, kecuali kamu hanya berlalu dari pintu ke pintu. Kedua, orang-orang yang sedang bersafar dalam perjalanan. Makna ayat ini adalah, janganlah kamu mengerjakan sholat dalam keadaanmu sedang berjunub, melainkan kalau kamu sedang bersafar. Apabila kita mengartikan Abiril Sabil dengan orang-orang yang melalui jalan, maka maksudnya ialah orang-orang yang junub yang melintasi masjid dari pintu ke pintu, yakni tidak boleh bagi yang sedang junub masuk ke dalam masjid, melainkan sekadar melintasi dari pintu ke pintu tanpa duduk dan berdiam di dalamnya. Ringkasnya, orang yang berjunub boleh masuk ke dalam masjid sekadar melaluinya untuk keluar di pintu yang lain. Makna inilah yang diberikan ulama-ulama Syafi'iyah. Apabila kita maksudkan Abir Sabil dengan orang-orang yang sedang dalam safar, maka maknanya tidak boleh orang yang sedang berjunub solat sebelum mandi, melainkan orang-orang yang sedang berjunub itu sedang dalam safar. Mereka boleh bertayamum saja dan tidak usah mandi.
Makna ini diberikan oleh golongan yang berpendapat bahwa orang yang sedang berjunub tidak dilarang berdiri dan duduk di dalam masjid. Muhammad Abduh menyamakan orang sakit, orang musafir walaupun ada air dengan orang yang berhadas kecil yang menyentuh wanita yang tidak punya air. Jadi sama-sama boleh bertayamum saja. Jelasnya dilarang salat ketika sedang junub tanpa mandi kecuali jika berjunub di dalam safar. Yaitu dibolehkan terus salat dengan bertayamum saja walaupun ada air untuk mandi. Demikian pentahkikan Muhammad Abduh. Jumhur membolehkan tayamum kepada orang yang tidak mendapati air, baik dia mukim ataupun dia musafir. Inilah pendapat yang berkembang di tanah air kita. Disebutkan dalam tafsir Al-Hidayah wal Irfan bahwa orang berjunub dalam safar boleh sholat dengan bertayamum saja, tidak usah mandi walaupun ada air. 3. Larangan sholat dalam keadaan haid dan nifas. Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni meriwayatkan dari Fatimah binti Abi Hubaisi bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza kana damul haidati fa innahu aswadu yu'raf. Fa idza kana kadzalika fa amsiki anis salati fa iza kanal akharu fatawaddai wa shalla fa innama huwa irqa." Apabila datang darah haid dan sesungguhnya dia itu hitam berbau, maka tahanlah dirimu dari salat. Apabila tidak hitam tidak berbau lagi, maka berwuduklah dan salatlah, darah itu hanya peluh. Al-Muntaka 114. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, "Kanatin nufusa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauma." Para wanita yang sedang bernifas tidak sholat di masa Rasulullah selama 40 hari. Al-Muntaka 1184. At-Tirmizi mengatakan seluruh sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'in sependapat menetapkan bahwa wanita yang sedang bernifas meninggalkan sholat selama 40 hari, kecuali jika ia sudah suci sebelum itu. Kalau demikian hendaklah ia mandi lalu sholat. 4. Larangan sholat dalam keadaan hadas kecil. Larangan sholat dalam keadaan berhadas kecil kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dari hadis di bawah ini. Dan hadis di bawah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila kamu hendak berdiri kepada sholat sedang kamu dalam keadaan berhadas, maka basuhlah muka-mukamu dan tangan-tanganmu hingga siku, dan sapulah kepala-kepalamu dan basuhlah kaki-kakimu hingga mata kaki. 2. Jika kamu berjunub maka mandilah kamu." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullahu sholatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima salat yang dikerjakan dengan tidak bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah yang diberikan dari harta rampasan perang yang disembunyikan. Hadis riwayat Al-Jamaah dari Ibnu Umar, Sunan Abu Daud 147. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.